Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Allah yang Rahman, yang Rahim, Allah yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kecukupan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang hari ini masih mensyukuri segala apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita merasa cukup terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kita senantiasa tidak lupa dengan senantiasa mengisi setiap usia kita, setiap waktu kita dengan lebih baik, dengan banyak beribadah kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, tentu yang pertama yang penting kita ingat adalah di Jum'ah yang penuh berkah ini kita mencoba melakukan muhasabah. Muhasabah yang terbaik dalam situasi di mana saudara-saudara kita di Cianjur mengalami gempa bumi yang luar biasa dahsyat. Tidak kurang dari 272 jiwa meninggal, dan semoga mereka syahid, semoga mereka diampuni dosa-dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan lahir batin, ketabahan untuk bangkit, dan kita juga bisa mengambil bagian untuk memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah tersebut. Penting bagi kita untuk mengingat hal-hal yang seperti itu sebagai bagian untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semaksimal mungkin dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan mengerjakan apapun yang Allah sukai, apapun yang Allah kehendaki. Maka itu bagian dari upaya kita meningkatkan takwa. Jamaah rahimakumullah, sebagai seorang muslim tentu kita ingat ada satu ungkapan dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyebutkan al-islamu huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Makna mengesahkan Allah di dalam Islam benar-benar kita wujudkan bahwa Allah itu tunggal, Allah itu satu. Tidak ada yang menyerupai Allah, karena itu Allah tidak mungkin diwujudkan dengan wujud-wujud yang lain. Di dalam banyak keyakinan yang lain, Allah seringkali dipahami tidak tunggal,
tidak wahid, tidak satu. Allah seringkali digambarkan berwujud, baik itu diserupakan dengan manusia maupun diserupakan dengan wujud-wujud yang lain. Harus mengesahkan Allah, menjadikan Allah betul-betul hanya satu dan tidak ada yang serupa selain Allah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kata Muhammad bin Abdul Wahhab, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Setelah kita mengisahkan Allah, menjadikan bahwa Allah itu sebagai satu-satunya, berarti tidak ada yang kita minta, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dimohon selain Allah. Maka makna dari mentauhidkan Allah itu harus diwujudkan dengan ketundukan, kepasrahan semata-mata hanya kepada Allah. Banyak orang yang mengalami persoalan kejiwaan yang luar biasa, mengalami kehidupan yang kadang-kadang kita tidak bisa menebaknya. Hari ini kita baik-baik, tetapi begitu sore terjadi gempa dan lain sebagainya, maka ketika kita tidak menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, maka jangankan ketundukan kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, yang ada kita mengalami goncangan kejiwaan yang luar biasa, karena seakan-akan kita tidak memiliki pelindung, padahal pelindung yang sebenarnya itu adalah Allah. Kita juga, jamaah rahimakumullah, sering melihat berbagai kesulitan-kesulitan, dari mulai kesulitan dalam hal rezeki, kesulitan karena pekerjaan-pekerjaan yang menjadi beban tanggung jawab kita, kesulitan-kesulitan di dalam keluarga, di kantor dan lain sebagainya. Tetapi kesulitan-kesulitan itu seakan-akan tidak menyadarkan kita kepada ketundukan kepada Allah. Tidak sedikit orang yang dihadapkan kepada kesulitan, mereka justru lari dan menjauh dari Allah. Padahal inna ma'al usri yusra. Allah tidak memberikan kesulitan kepada hambanya, kepada umat manusia ini lebih banyak daripada kemudahan-kemudahannya. Lebih banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita daripada kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Pada setiap kemudahan, pada setiap kesulitan, disitulah Allah menguji kualitas keimanan kita. Apakah kita tetap tunduk kepada Allah? Apakah kita tetap berserah diri kepada Allah atau tidak? Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, kata Muhammad bin Abdul Wahhab, wal ibtiadu anisyir. Ketaatan sudah dilakukan, mengesahkan Allah sudah dilakukan, tetapi hal yang penting juga dari diri kita yang harus kita lakukan adalah menjauhkan diri ini dari syirik. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang dia secara terang-terangan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menjaga ibadahnya, menjaga ketaatannya, tetapi terkadang kemudian lupa dengan menganggap bahwa dirinya sudah sempurna, menganggap bahwa amalnya sudah cukup, menganggap bahwa apa yang dilakukan sudah yang terbaik.
Syirik bukan semata-mata membuat tandingan, membuat sekutu dalam wujud-wujud yang diserupakan dengan Allah. Tetapi syirik itu juga bisa bermakna ghoya kita, tujuan hidup kita, kecintaan kita, dan apa yang ingin kita capai, kita dapatkan, itu tidak didasarkan kepada ingin mendapatkan keridhaan Allah. Maka hal yang menjauhkan kita dari keesaan mentauhidkan Allah. Jamaah rahimakumullah, ada hal yang lain yang penting dan perlu kita tegaskan. Ketika kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya, inna dina indallahil Islam, Islam itu agama yang hak di sisi Allah. Maka siapa yang mencari agama selain Islam akan tertolak dengan sendirinya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah menegaskan itu di dalam surat Ali Imran ayat 85. Pencarian orang terhadap satu keyakinan, terhadap tujuan akhir dalam hidup, entah secara sukarela atau terpaksa, pada hakikatnya harusnya kembali kepada yang menciptakan kehidupan itu sendiri, yaitu Allah. Maka sesungguhnya kalau orang itu pun mengingkari Allah, memilih jalan yang berbeda dari jalan yang sudah Allah tetapkan, dinul Islam, maka sesungguhnya orang itu tidak hanya menyesatkan dirinya, tetapi sesungguhnya dia mengingkari fitrahnya sebagai manusia. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Karena itu jamaah rahimakumullah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, menjaga fitrah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka penting bagi kita untuk senantiasa mengisi hari-hari kita ini semata-mata hanya dengan kebaikan-kebaikan itu, dengan kepasrahan-kepasrahan itu, dan kita berharap dengan itu semua kita memiliki bekal dan kita menjadi orang-orang yang dikelompokkan oleh Allah sebagai orang-orang yang berserah diri di akhir hayatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.